Tanyakan keadaan Bapak Ibu Saudara, dan saudara menjawab luar biasa ya. Memang Tuhan kita luar biasa, dan kita seluruh umatnya juga menjadi anak-anak yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Kalau hambanya tadi ya Pak Kristanto ya, anti karep ya, tenaga ngos-ngosan ya apa-apa. Tuhan akan melihat hati. Tapi kalaupun saudara punya tenaga ekstra, kita juga gunakan ya. Kita memuji Tuhan dengan sekuat tenaga. Puji Tuhan ya. Dan dia beliau katakan, Pak katakan, kalau kok iso ya, kok iso ya, itulah mujizat Tuhan ya. Itulah kasih sayang Tuhan terhadap kita semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai iman yang melampaui keadaan. Melampaui keadaannya, iman yang melampaui daripada keadaannya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran ya, kita sama-sama belajar. Saya pun akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah makanan ya. Makanan itu kita butuhkan tidak hanya 1 minggu sekali kita makan, enggak. Bahkan tiap-tiap hari ya, tiap hari 1 hari 3 kali saudara. Nah, sama dengan firman Tuhan ya. Saya kalau berpikir saudara, kehidupan ini kok ya, kalau kita dipercaya untuk hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Saya kira sesingkat ini ya. Dulu saya masih didampingi oleh orang tua. Dulu saya masih didampingi oleh nenek kakek saya, dibesarkan. Kok terlalu cepat ya? Kadang kalau saya lihat di depan saya itu daun hijau, maksudnya tanaman hijau ya, mangga. Karena saya ini tidak di depan rumahnya ya, tidak berhadapan. Jadi depannya itu tembok pembatas dari Universitas Islam di sana ya, pondokan juga ada semua, ada pembatasnya tembok. Tapi saya punya tanaman mangga yang semua hampir Sidoarjo itu senengannya tandurannya mangga ya saudara. Di situ kalau saya sore itu suka lihat ya, saya suka lihat tanaman mangga itu, dan anak saya selalu katakan dulu nih, mama kok senengannya ndelok mulon ya, apa barat, hadapnya barat. Saya katakan, apa omah? Saya sampai kadang nangis ya. Satu kali saat mama pun tidak bisa melihat mangga ini. Satu kali saat mama juga tidak akan bisa melihat hijau-hijau. Makanya seneng gitu. Saya kalau hadap ke barat, saya lihat mangga saya, walaupun buahnya tidak banyak saudara ya, tapi hijaunya yang saya lihat, sampai langitnya hijau gitu. Satu kali saya tidak akan bisa memandang mangga gitu. Ini mesti tiap sore kalaupun saya ngomong atan, saya selalu lihat ya. Karena sesingkat ini. Saya kalau begitu, walah bapakku gak ada gitu. Ibuku gak ada, saya pun sudah sendiri kayaknya ya. Sesingkat ini ya, kalau kita hidup di dalam dunia, maka kalau kita diberikan kesempatan untuk kita tinggal di dalam dunia ini, Tuhan itu semakin menyempurnakan kehidupan kita ya. Ditoto jauh-jauh lebih baik saudara ya. Nantinya kita akan terus baik-baik dan akan menuju kepada Tuhan Yesus ya. Itu yang sudah Tuhan persiapkan buat saudara dan saya. Maka firman Tuhan ini terus diberikan buat saudara dan saya. Persiapan selama saudara tinggal di dalam dunia ini saudara. Dikatakan saya mau belajar tentang iman yang melampaui keadaan. Kalau di dalam perjalanan kehidupan kita sering kita ngomong, kok iso ya aku tekan kene gitu. Kok iso, padahal kalau kita melihat ke belakang, keadaan kita ke belakang, kita mikirnya gak iso saya nyampe di sini. Tapi kenapa kita bisa ada sampai di titik ini ya? Ini adalah iman yang melampaui keadaan kita. Dan berbicara tentang iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 di situ dasar saudara ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu ya. Di situ dikatakan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apapun yang menjadi pengharapan saudara dan saya ini memiliki iman, itu harapan kita di dalam Tuhan. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ya memang Pak Kris, nek misalnya Pak Kris katakan, kok iso aku ada di tempat ini, kok iso saya sampai di titik ini, itu adalah bukti daripada iman saudara dan saya. Buktinya itu di dalam Ibrani 11 ayat 1 saudara ya. Nah, saya tidak hanya mengacu di dalam firman Tuhan ini ya, saya cuma selingi saja. Yang kita akan sama-sama belajar yaitu tentang di dalam 1 Samuel ya. 1 Samuel 1, di situ saya angkat kehidupan Hana. Kita akan belajar ya bagaimana iman Hana melampaui keadaannya sehingga apa? Keputusan Tuhan ya diubah Hana menjadi apa? Mujizat. Siapa saya sih nggak senang mujizat? Saya juga senang. Saudara pun juga ingin mujizat Tuhan. Dan tapi
kalau kita lihat keadaan saudara, ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin gitu seorang Hana ini menikmati mujizat Tuhan karena keadaannya begitu luar biasa. Katakan, wih, tertekan saudara. Hana ini memiliki keadaan yang pertama saudara, kita akan nggak akan saya baca. Nanti ada ayat-ayat yang kita akan baca saudara karena terlalu panjang ya. Di situ lahirlah Samuel, konteksnya ayat 1 sampai yang ke-28. Nah, kita akan belajar di ayat yang 6. Ayat yang 6. Ya saudara, ini saya ceritakan sedikit tentang Hana ini. Hana ini memiliki suami yang namanya Pak Elkana. Tentunya sekolah minggu tahu ya, Elkana. Nah, Hana di ayat yang ke-6 dinyatakan divonis Tuhan mandul. Jadi keputusan Tuhan valid saudara. Keputusannya ini dia mandul gak dia anak gitu. Tuhan menutup kandungan Hana. Ini loh keadaan Hana. Keadaannya dia mandul. Terus gak dia anak. Maaf ya saudara. Setiap orang atau perempuan yang memilih untuk menikah, tidak semuanya memang. Ya. Salah satu faktornya adalah kita ini memiliki keturunan, salah satu. Tapi tidak semua perempuan pengen punya anak juga ada saudara yang menikah tidak pengen anak ada. Tapi pada umumnya kalau kita memilih perempuan untuk memilih menikah tentunya pengen punya anak, pengen punya keturunan. Saudara, kalau tidak ada keturunan biasanya perempuan itu akan sedih saudara. Makanya di YouTube itu dikatakan ada pejuang garis 2 ya. Artinya pengen semangat pejuang garis merah. Semangat itu ada tespek yang kalau 2 itu berarti kita hamil ya saudara. Berjuang. Makanya banyak perempuan yang merasa sedih ya. Karena apa? Karena mandul. Ini sudah vonis valid, sudah tidak bisa digugat keputusan Tuhan, vonis Tuhan bahwa Hana ini mandul. Saudara, yang pertama keadaan Hana ini mandul. Yang kedua ini kita kupas dulu keadaan Hana yang bagaimana saudara. Yang kedua, Hana ini tidak pernah mendapatkan dukungan dari orang terdekatnya. Ini bojone dewe saudara ya. Biasanya ya sama kalau di YouTube sama-sama semangat pejuang garis merah, semangat pejuang garis 2 suami istri saudara. Tapi Hana ini berjuang sendiri saudara, sedih. Dia ada vonis Tuhan, keadaannya memang keputusan Tuhan untuk dia tutup kandungannya, dan dia tidak mendapatkan dukungan dari suaminya saudara. Kenapa? Suaminya memilih untuk menikah dengan wanita lain. Ternyata ada willnya saudara ya. Dia memilih Penina. Coba bayangkan ya, sudah divonis mandul, tidak memiliki keturunan, Tuhan tutup kandungannya, plus tidak ada dukungan dari suaminya saudara. Suaminya memilih Will, wanita idaman lain saudara. Akhirnya dinikahi. Jadi madunya siapa? Hana. Loh, cuma punya madu. Yang kedua keadaannya dia tidak mendapatkan dukungan, dapat vonis. Kedua tidak dapat dukungan saudara. Yang ketiga ini si Penina ini anaknya memang akeh 10 saudara. Gak main-main ya, berbanding terbalik. Kalau kita berpikir Tuhan ya Hana kalau bisa ngomong ya misalnya, ini Hana ini pura-pura saya, Tuhan kayaknya aku gak adil banget ya, aku ditutup kandungannya, itu maduku loh Tuhan, 10 anaknya. Dia sedih saudara, karena apa? Setiap kali, karena Elkana ini, Pak Elkana ini dari Rama Efraim saudara, dari Efraim rumahnya, untuk beribadah ke Silo itu 18 km. Kayak sini kemana ya? Dauran gitu ya, ke BG Jackson atau apa ya, 18 kilo. 18 kilo, Sidoarjo lebih mas. Kayak sini kemana ya 18 kilo? Oh ya, mungkin segituan ya. Kalau Sidoarjo kejauhan memang, berapa saya juga kayak gitu ya, sekitaran ke sini. Kebaktiannya di Silo itu 18 kilo, sini kita menuju ke Wonokromo ya. Jadi nggak seberapa jauh-jauh banget ya. Dan tiap tahun itu dia sembahyangnya di Silo. Nah, Pak Elkana ini bawa istrinya dan anaknya. Lah Hana karena tidak punya anak satu, persembahannya di KSC. Karena tiap orang tua wajib gitu ya, membawa persembahan untuk anak-anaknya, istrinya, anak istrinya. Karena zaman dulu imamnya itu ya suaminya, jadi harus bawa. Hana ini dikasih satu persembahan, dan Penina ini 10, ditambah dia sendiri 11. Tambah sedih saudara Hana.
ke Silo, dia nemoni Penina madunya, terus jadi madu julid pisan saudara. Ya, kalau netizen julid, dikata-katain saudara. Seharusnya dia datang ke rumah Tuhan, ke gereja atau beribadah mendapatkan perlakuan yang baik. Dia ketemu Tuhan ya. Tujuannya nih aku nang gereja, cek tenang, cek ayem, ketemu Tuhan Yesus, ketemu saudara seiman. Tapi Hana ini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari madunya saudara. Jadi madunya ini tidak baik. Dilolono, mandul lah, nggak punya anak ya. Namanya orang dijulit ya, sakit saudara ya. Loro hati saja ya, sakit saudara. Ini loh keadaan Hana, keadaan yang tidak memungkinkan dia memiliki iman yang melampaui keadaannya. Satu, dia dapat vonis. Wes gak ono pertolongan, kata aneh, vonis mandul. Kedua, dia tidak dapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya suaminya Dewi saudara. Memilih perempuan lain untuk memiliki momongan sakit tambahan, sakit ya. Ketiga, dia mendapatkan perlakuan ketika dia datang ke rumah Tuhan. Seharusnya aku datang kepada Tuhan itu ke gereja, ayam, aku dapat ketenangan, malah dijulitin sampai Penina. Keadaan Hana seperti ini, keadaan yang tidak mungkin saudara. Orang itu beriman. Nah, di sini dari Hana ini kita belajar saudara. Dari Hana ini kita belajar iman yang melampaui keadaan kita. Nek delok keadaan saudara kita semuanya tidak mungkin gitu loh mendapatkan pertolongan. Tapi Hana mampu mengubah keputusan Tuhan, vonis Tuhan menjadi apa? Mujizat Tuhan. Dia tidak pernah menyerah saudara. Enggak. Ketika keadaannya buruk, sakit saudara, sakit hati. Sopo saya ngomongin enggak sakit saudara. Perempuan, ya, wes tutup kandungan, ya, gak entuk dukungan saka suami. Terus disakiti terus menerus itu dilakukan setiap kali dia datang ke Silo, selalu disakiti sama Penina madunya terus menerus dalam kehidupan anak ini terus menerus disakiti saudara. Tapi dari iman Hana ini saudara melampaui keadaannya, dia mampu mengubah setiap keadaannya saudara dengan imannya, merubah keputusan Tuhan itu menjadi mujizat yang terjadi di dalam kehidupan Hana. Saudara di sini dikatakan ayat yang ke-6, 7 itu kondisi Hana ya, waktu dikatain mandula ya, dia dapatkan ketekanan. Dan dia itu tetap pergi ke rumah Tuhan ya, dia tidak pernah menyerah. Dan Hana ini mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Dia beranikan untuk berdiri. Satu kali dia memang pergi ke Silo, pergi lagi sama ke gereja ya, tiap tahun. Bukan kayak kita ya, tiap minggu kadang lebih dari 1 minggu lebih dari 2-3 kali kita ke gereja. Kalau zaman dulu 1 tahun sekali pergi itu bawa persembahan saudara datang. Nah, 1 kali datang, si madunya ini julid terus ngata-ngatain. Hana beranikan diri saudara. Yang pertama tadi memiliki iman yang melampaui keadaan. Yang kedua, Hana ini memberanikan diri berdiri di hadapan Tuhan di Silo. Dia apa saudara? Berdoa, nangis saudara. Dia bawa hati yang hancur, nangis ini saudara. Ini lambang gereja Tuhan. Hana ini adalah lambang daripada gereja Tuhan, perempuan yang mengalami permasalahan yang cukup berat, kondisi di mana tidak mungkin orang itu memiliki iman karena keadaan yang terlalu sakit, terlalu berat. Saudara perempuan, saudara akan merasakannya sesakit ini. Tapi dia memberanikan diri berdiri di hadapan Tuhan. Dia nangis, dia bawa hati di hadapan Tuhan, nangis. Komat kami saudara. Dia komat nangis. Dan dikatakan di sini di dalam 1 Samuel tetap di ayat yang ini dia dalam ayat yang ke-12 di situ 1 Samuel ya, 1 ayat yang ke-12 di situ katakan ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Jadi doa yang tidak pernah berkeputusan, maksudnya terus menerus berkesinambungan. Kadang-kadang kalau kita berdoa ya, kok suwe gak dijawab deh.
Tapi luar biasanya Allah kita, kadang kita itu lupa ya dengan doa yang kita naikkan terus dijawab, oh ini doaku biyen gitu ya. Tapi Hana ini berbeda. Dia memiliki doa yang tidak pernah putus, artinya terus menerus konsisten. Dia berdoa dengan hancur hati, nangis saudara. Kepedihan hati ini bukan hanya tekanan secara ini ekonomi atau yang kelihatan, ini verbal juga saudara, ditekan oleh mertuanya, tidak dapat dukungan dari suaminya, nangis, dinyatakan Tuhan mandul wis komplit ya, wis divonis, tekanannya begitu luar biasa ya, teko bojone, teko lingkungannya, bahkan Imam Eli pun, imam yang bertugas saat itu di Silo, di bait suci saudara, mengatakan Hana ini apa? Dia berdoa, dia memohon, dia bawa hati yang hancur nangis saudara. Dia itu nggak bisa ngomong saking pegel ya. Kadang hati ini kalau pegel kita berdoa, kita itu nggak bisa ngomong, hanya nangis saudara. Nangis toh ya. Kenapa? Saking pegel hati ini. Hana juga sama, saking pegel hati dia nangis di hadapan Tuhan. Bahwa hatinya nangis, hancur ini Tuhan, hidupku hancur. Dia berdoa dan Imam Eli ya. Coba bayangkan, imam ini, maaf ya Pak Pendeta, ini pendeta jabatannya, dikatakan, nak, kamu ini mabuk kayak apa? Saya berpikir, ya memang dikatakan di sini Bapak Imam Eli ini sudah tua, jadi pandangannya sudah kabur. Tapi ya nemen gitu loh, kalau Hana seperti ini, maksud saya orang datang kepada Tuhan, ya datang ke gereja itu kan tujuannya harusnya motivasinya ketemu Tuhan, cari Tuhan. Tapi dia Hana ini tidak sama, juga tidak dapat dukungan dari bapak pendetanya, dari Imam Eli. Coba dikatakan, kamu mabuk ya? Kalau itu saya kembali ke saya, loh Pak, kok bisa sih? Mau jero gereja, masa ya mau minum anggur, senang gereja komat kami, terus mabuk aku mlebu gereja gitu kan nggak mungkin. Harusnya bapak pendetanya ini, maaf ya Pak Paulus, bukan bapak Imam Eli ini ya. Harusnya dia itu mendapatkan dukungan dari hamba Tuhannya, imamnya, tapi malah dikata-katain mabuk saudara. Padahal dia bawa hatinya yang hancur, dia nangis di hadapan Tuhan. Masa Imam Eli katakan, kamu mabuk ya nak? Nemen masa sak kabur. Memang matanya dikatakan di firman Tuhan itu kabur karena sudah tua. Tapi mau melebunang gereja tentunya doa. Ya, tentunya kalau masuk ke gereja itu dia mau ketemu Tuhan Yesus, berkeluh kesah kepada Yesus, dikatakan mabuk. Terkadang kita ini ya di dalam rumah Tuhan yang seharusnya kita memperoleh ketenangan, yang seharusnya datang kepada Tuhan di rumah Tuhan ini kita mendapatkan apa? Ketentraman hati, jawaban daripada setiap permohonan doa kita. Kita datang ke gereja ini, ke bait suci ini, harusnya mendapatkan apa saudara? Mencari Tuhan, mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Tapi tidak dapat dukungan. Saudara jangan kecil hati, ya, jangan kecil hati. Biasa saudara, ini Hana juga tidak dapat dukungan dari Imam Eli, dari suaminya enggak, dari imam yang enggak komplit, mana komplit. Coba hatinya hancur. Dia dikatakan mabuk tanah kalau komat kami tak gereja. Padahal dia bawa hati hancur. Ya, saudara saya mau katakan, sekalipun saudara datang di dalam Tuhan kepada Tuhan saat ini di Silo, di bait suci, tanpa dukungan siapapun, tapi saudara mau datang, motivasi saudara dan saya harus memang berjumpa dengan Yesus. Karena apa? Tuhan katakan Yesus itu Tuhan kita, lebih menghargai personal. Karena apa? Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya, jadi personal Pak, ya, personal yang diperbaiki, gak gerombol-gerombol, ya. Maaf kita datang kepada Tuhan, kalau maksudnya di kepercayaan lain, Bapak orang tua masih dapat doa dari anak kalau sudah meninggal, ya, seisol, atau orang tua nanti masih ada kait-kaitan nih. Gak apa-apa mendoakan itu sih, tapi anehnya saudara, kok isok mendoakan orang yang sudah
Tidak ada, kan nggak ada hubungannya sebenarnya kalau menurut firman Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus kita itu lebih senang ke personal masing-masing saudara. Jadi jangan pernah kecil hati kalau saudara datang kepada Tuhan, baik itu sebagai jemaat yang datang kepada Tuhan, baik itu sebagai pelayan Tuhan yang tidak mendapatkan dukungan apapun. Misalnya, aku kok gak diperhatiin ini. Aku ini pelayanan lebih loh. Pelayan lebih loh di sini, ya. Ataupun jemaat Tuhan, aku ini loh setia, ya. Apalagi bertutup itu waktu loh tukang jurang kopeng pagi sekali datang ke sini pagi-pagi. Kayaknya kok gak ada yang memperhatikan saya, ataupun tidak ada dukungan daripada anak orang-orang yang terdekat. Saudara, Yesus mau katakan setiap orang yang percaya. Jadi tiap-tiap pribadi Tuhan itu, ya, boleh mendoakan siapapun, tapi masing-masing pribadi ini bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri-sendiri. Ya. Ojo lek gak dapat dukungan terus kita kecil hati. Aku harus berbuat banyak atas gerejaku. Aku sudah melakukan banyak hal terhadap gerejaku, tapi aku toh yang gak diperhatikan, gak dihargai. Yang menghargai itu Yesus ya. Nek menungso ini mah sama. Saya pun kadang ini loh, masih banyak kekurangan, nggak perhatian sana sini ya saudara. Soalnya kalau di sana saudara, ini satu di Sidoarjo ada juga seorang anak muda ya, yang anak muda tapi sudah usia ya saudara. Motong, artinya nggak mau ke gereja. Loh apa karena gereja biasanya aktif gereja ya saudara. Soalnya apa? Ibu gembala ya loh. Waktu Paskahan, aku gak disalami, kabeh wong disalami, aku tak, itu kelewatan, ya. Akhirnya moto gak mau ke gereja saudara, hanya karena gak disalami pendetoe, karena gak disalami ibu gembala ya saudara. Gua untuk beberapa bulan, gua gak teko, ya. Tak tanya ya, sampai angkat saya ikut dikundo itu apa hubungannya? Apa? Karena gereja, apa kabeh disalami, wahmu tok gak disalami. Lho jenenge sak ngono kae ya. Lha mosok ngono ki jemaat lah terus wong iku keselip mungkin sudah minta maaf sudah. Tetap dia katakan enggak mau tak nang gereja kono. Karena gereja kono gak patek. Awas yo nek nang gereja kono kan patek kon ya. Saya katakan gitu. Mau saudara beberapa bulan itu hilang dari gereja hanya perkara enggak diperhatikan. Terus keselip salah mana esok melayu saudara. Ini tidak dapat dukungan apapun. Hana tidak dapat dukungan baik dari Imam Elisa saja, dari imam pendeta di Silo. Dia harusnya kan mendukung. Enggak saudara. Komat kami malah dikatakan mabuk ya kami itu. Akhirnya si anak muda itu balik mana loh? Ya kan balik mana? Ini mana dodo dari gereja sini. Saya katakan gerejanya Pak Jerry ya kan paling dekat satu perumahan ya. Saking saya ladangnya di Surabaya, kayak nangkene apa sih kono ado ya, wong apa ngarani nangkene kamu ya diperhatikan, kok keselip gak salaman kok iso bunduk ya, balik saudara sekarang ya, ngomong gak paten, saiki balik paten lho kan gitu ya saudara, tapi ini intermezzo aja guyon aja, ya sekalipun kondisi keadaan ya yang tidak memungkinkan, ya Hana tidak memungkinkan dia memiliki iman karena keadaan Hana begitu menyakitkan di dalam hidup ini sudah divonis. Sekarang saudara saya mau katakan vonis apa yang ada dalam diri kita. Akankah itu sakit penyakit? Akankah itu ekonomi? Akankah itu pekerjaan kita? Akankah itu kehidupan kita saudara? Vonis apa? Saya pun pernah divonis saudara karena dulu kesulitan yang ada di pertama saya 2002 di hijrah ya, pergi ke Surabaya ke Sidoarjo. Di sana saya sendiri dan memang umurat kemarin montang-manting saudara, montang-manting. Banyak orang yang gugur di sana karena saking soroi apa saudara, angsuran saudara. Banyak kredit macet saudara. Banyak hal yang dialami karena ngansur ya. Memang kalau sudah istilahnya sudah bekerja Mbak Dini pun sudah menghitung. Kita enggak saudara ya. Wah montang-manting saudara. Banyak orang yang jual rumahnya, jual.
ya warga sekitar. Dalam hitungan 1, 2, 3 hancur kami, tiba pada sing lain. Tapi puji Tuhan, saya memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Keadaan saya pun mungkin saat itu, saudara, saya pun pernah divonis hancur kan, terjual sudah hancur, Coba bayangkan seperti itu. Tapi Allah kerjakan yang terbaik. Keputusan Tuhan, vonis Tuhan, mampu Hana ubah menjadi mujizat dan lahirlah siapa? Samuel. Lahir saudara Samuel, anak yang memang diminta, artinya nama Tuhan itu Samuel. Dan saudara, dari beberapa ayat di Alkitab itu banyak loh perempuan-perempuan yang mandul divonis, saudara. Ya, seperti pertama siapa? Perjalanan siapa? Sarah dan Abraham. Podo di madu. Abraham juga sama. Dia memilih Hagar, hambae, pembantunya. Punya anak saudara Ismail. Sarah enggak, tutup kandungannya. Terus Hana ini. Terus siapa lagi? Siapa lagi saudara? Elizabeth, Yohanes Pembaptis. Ibu Elmono sampai tua saudara, mandul, tertutup kandungannya. Vonis, keadaan yang tidak mungkin kandungannya ditutup melahirkan. Ya. Perempuan ini adalah lambang daripada saudara dan saya, gereja Tuhan. Seringkali kita menghadapi jalan-jalan buntu seperti pujian, berputar di padang gurun, menghadap sungai dalam, saudara. Ya, ini semua Sarah, saudara, Hana, terus Elizabeth, vonis, mandul. Vonis apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, wes hancur ini. Vonis apa saudara? Akankah sakit penyakit, ekonomi kita, kehidupan kita atau pekerjaan kita, namun miliki iman yang melampaui keadaan, maka saudara bisa merubah vonis itu menjadi apa? Mujizat. Amin. Amin. Percaya saudara. Sakit, kalaupun memiliki iman, sakit. Pak Kris ini ya sakit saudara. Coba tanya Pak Kris ya, tidak berbunyi besok turun saudara, sakit. Miliki iman, sudah memiliki iman kok belum disembuhkan. Waktu Tuhan akan menjadi waktu yang terbaik, dan itu sesuai kebutuhanmu Pak Kris. Sama dengan Hana, imannya melampaui keadaan. Pak Kasio ini juga sama. Kalau berbicara tentang keadaan Pak Kasio pun sama. Ya, wes malas kan gereja melantai ya. Satu sudah sepuh, 2 mata habis katarak ya, tapi dia melangkah. Memiliki iman yang melampaui keadaan. Pak Kasio tetap datang. Vonis apa? Ekonomikah? Pekerjaankah? Kehidupan kita ubah ya. Setiap keputusan vonis apapun menjadi mujizat Tuhan. Dan kita bawa hati kita, hati yang hancur, sesakit apapun kata cita-cita saya, sakitnya tuh di sini. Benar saudara, sakit saudara. Sakit, kalau orang disakiti ya sakit om si daging. Ya. Sesakit apapun saudara tidak mendapatkan dukungan dari siapapun, nggak perlu, nggak apa-apa saudara. Jangan sakit hati. Orang-orang misalnya kita pengennya dapat dukungan dari orang lain atau dukungan dari orang terdekat, saya kira nggak perlu saudara. Kita ini tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Puji Tuhan kalaupun ada dukungan dari Pak Paulus, puji Tuhan kalau ada dukungan dari Pak Jo, puji Tuhan atau untuk dukungan ke suami. Kalaupun tidak, jangan kecil hati, karena personal saudara harus datang kepada Tuhan. Tanggung jawab orang ini berbicara, saya katakan kepada anak-anak saya, tanggung jawab personal nak. Dewe-dewe, Nixon gak oleh merusui Mbak Eglis, Eglis gak oleh merusui Tipen gak oleh merusui Mbak Eglis, sebaliknya. Nixon ini anak saya yang paling kecil ini agak waduh ya, mungkin dia yang paling cilik, memang harus dididik ya. Gak boleh, setiap personal bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Kalaupun Nixon ditolong Mbak Eglis, ditolong Mas Stephen, itu ditolong, tapi Nixon harus
harus tanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Iman pun tidak boleh bergantung pada siapapun, harus tetap bergantung pada Yesus. Ini hanya tidak mendapatkan dukungan dari orang terdekat, saudara. Suaminya memilih wanita idaman lain untuk menikah dan punya anak 10. Ya terus-terusan disakiti, dijuliti, lalu saudara sakit. Tapi keadaan ini tidak membuat Hana terus dia menyerah, enggak saudara. Dia datang membawa hati dan dia berdoa. Akhirnya lahirlah Samuel. Ya. Dari sini kita mengerti saudara kebenaran firman Tuhan ya. Jadi gereja Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan ya. Apapun bentuk vonis kita di hari-hari ini, mungkin terlalu berat bagi kita ya. Sakit penyakit kah, ekonomi kah, atau kita kesepian ditinggal orang yang kita kasih ya. Mbak Susi tetap kuat di dalam Tuhan Yesus ya. Luar biasa ya Mbak Susi, sekalipun Mbak Susi ya, waktu saya ke sana nangis, dia katakan kesepian. Opo ya, memang tangisan itu seorang ya, ada tangisan itu enggak apa-apa karena kulino bareng saudara. Kulino bersama terus ditinggal orang terkasih gitu ya. Rasanya nangis, gak apa-apa, wajar Mbak Susi nangis aja gitu saudara. Tapi tetap semangat. Apa dengan kita menangis terus, bojone urip mana ya enggak kan? Ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Soal nangis gak apa-apa nangis gitu ya. Ya sudah, saya katakan kuat di dalam Tuhan. Mbak Susi tetap setia kepada Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan, tetap kuat Mbak Susi walaupun kayak sendiri ya, kesetiaan. Saya awal-awal memang ditinggal kayak gini. Saya iling-iling kebiasaannya bojone selalu bedeti bebek bareng, terus saya enggak gitu ya. Biasa goreng bebek bareng, ngukep bebek bareng, terus saya enggak ono ya pasti nangis gitu ya. Kesepian, tapi puji Tuhan, Tuhan akan terus menghiburkan. Jadi personal kita yang harus bertanggung jawab dengan diri kita. Kita nggak bisa ngandalkan orang tua loh saudara. Nah orang di luar kita sih isok doa dari anak, isok kirim doa, kirim dungo. Kita enggak. Jadi kita harus benar-benar tanggung jawab pada diri kita masing-masing ya. Puji Tuhan kita bisa mendoakan, tapi bisa mendoakan suami, istri, semua anak-anak, mantu, cucu, semua bisa didoakan. Tapi bukan berarti kalau kita kirim doa kepada orang yang tidak ada, maka nggak ada hubungannya. Sudah mereka enak tinggal di sana. Karya WDW yang berjuang ini loh, sing soro ya kan, sudah diperbaiki dulu kita sendiri ya, gereja Tuhan. Ya, jadi melalui Hana kita lihat ya, sekalipun ya kita dalam kondisi apapun, vonis keputusan Tuhan apapun dapat ya diubah menjadi mujizat Tuhan. Amin. Sekurang-kurangnya kita, sesakit-sakitnya kita, sesedih-sedihnya kita ya, divonis kayak apa, tapi tetap memiliki iman yang melampaui keadaan, maka saudara akan melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan, ini yang dapat saya saksikan. Semangat di dalam Tuhan ya. Kita ini datang personal ya Mbak Susi, tetap semangat. Selalu saya tiap kali ketemu Mbak Susi masih nangis, gak apa Mbak Susi nangis aja ya, nanti kalau udah nangis mah muangkel sakit itu nangis, tapi kuat di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat di dalam Tuhan dan percaya Tuhan mampu mengubahkan kita semua. Tidak peduli yang sakit Tuhan ubahkan menjadi sembuh, amin. Yang susah Tuhan hiburkan, amin. Ya, yang kekurangan Tuhan cukupkan ya saudara. Haleluya, kita semua ini adalah biji mata Tuhan, tidaklah pernah dibiarkan saudara. Biji matanya ini keliling pernah sudah kedip saudara. Nah Tuhan itu sama ya. Kalaupun kita ada kenapa-napa, biji matanya langsung kedip kita, langsung dilindungi oleh Tuhan ya. Nah itulah Tuhan Allah kita yang selalu sayang kepada setiap kita. Puji Tuhan, saya persilakan Timosi untuk masuk dalam pujian. Kita akan sama-sama pujikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Jangan terpuruk ya, sekalipun ada vonis Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, keputusan Tuhan apapun, saudara, apapun, ataupun kita tidak mendapatkan dukungan dari siapapun ya saudara, ataupun kita mendapatkan apa ya, omelan atau caci maki
kesaksian yang tidak mengenakan hati kita, tapi tetap percaya kita dapat mengubah ya, dengan iman yang melampaui daripada keadaan kita dan hati hancur kita. Kita bawa hati hancur kita di hadapan Tuhan ya. Kita pujikan tak terbatas kuasa Tuhan. Semua dapat Dia lakukan. Tak terbatas kuasa. Glory haleluya. Sungguh Allah yang tidak akan pernah terbatas. Allah sanggup melakukan mujizat. Apapun yang menjadi keadaan kami saat ini, yakin percaya dengan iman Allah akan mengubah mujizat Tuhan. Modalnya percaya dan berdoa terus menerus. Ujian kita sampai hidayah. Percaya sama berdoa terus ya. Terima kasih mohon ini ya atas firman-Nya. Jadi berkat kita semuanya, dan satu yang kita rindukan adalah kita melakukan setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan Tuhan